Oke, silakan bisa dimulai Kakak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar ini dengan baik. Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yane, saya selaku MC pada kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Topik webinar kita pada kesempatan ini adalah intoleransi, dengan tema Start From Me, webinar pencegahan intoleransi di kampus. Sebelum kita memulai webinar, alangkah baiknya kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa, agar kegiatan webinar kita ini berjalan dengan baik. Berdoa sesuai ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih, saya berharap kegiatan webinar kita pada pagi hari ini akan berjalan dengan baik dan menyenangkan. Sekarang, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kesempatan berikutnya saya berikan kepada moderator Reta. Kepada moderator, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Yana. Selamat pagi semua peserta webinar. Saya Margareta, selaku moderator webinar ini berlangsung. Sebelum memberikan materi, izinkan saya memberikan pengantar. Intoleransi merupakan sikap tidak menghargai perbedaan. Kasus ini ternyata masih kerap terjadi di lingkungan pendidikan. Intoleransi bahkan menjadi salah satu dari 3 dosa besar dalam dunia pendidikan. Bersanding dengan perundungan dan kekerasan seksual, kampus sebagai lokasi pendidikan perguruan tinggi juga tidak luput dari adanya kasus intoleransi. Sebagai mahasiswa yang mencintai keberagaman, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah intoleransi? Simak diskusi selanjutnya bersama Kak Safa. Tanpa berlama lagi, saya perkenalkan pemateri kita pagi ini, Kak Safa. Selamat pagi, Kak Safa. Pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Kak Safa. Saya bacakan peraturan diskusi acara selanjutnya adalah pemberian materi. Silakan sebagai pemateri Kak Safa untuk memulai webinar ini. Oke. Langsung kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke. Selamat pagi Kak Adi. Oke. Apa kabar teman-teman pagi hari ini? Semoga sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum saya mulai materinya, perkenalkan untuk kedua kalinya. Tadi sudah sempat disebut nama saya oleh moderator ya. Nama saya Safa, lengkapnya Safana Haifa Khairani, tapi orang-orang akrab panggilnya Safa aja. Safa gitu. Dari program studi sastra Inggris Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dan hari ini saya sebenarnya lebih merasa bukan ingin menyampaikan materi ya, tapi lebih ke sharing aja bersama teman-teman mahasiswa semua. Dan kemudian nanti di akhir nanti mungkin kita bisa mengadakan sedikit diskusi seperti itu. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Oke, bisa terlihat ya PPT-nya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi. Oke, mari kita mulai. Pasti ada teman-teman yang sedikit bertanya-tanya, kenapa sih judul webinar pencegahan intoleransi ini adalah
judul headline-nya adalah Start From Me. Karena saya dan juga tim percaya kalau mencegah intoleransi, terutama di lingkungan kampus ya, itu kita baiknya memulai dari hal yang paling kecil dulu. Nah, hal yang paling kecil dulu itu adalah ada hubungannya dengan individu masing-masing. Gimana cara kita sebagai seorang individu untuk mengambil langkah pertama untuk mencegah intoleransi itu sendiri? Bagaimana caranya? Adalah dengan meningkatkan kesadaran. Jadi kalau misalkan kita sudah sadar apa itu intoleransi, tadi sudah sempat di-spill pengantarnya oleh moderator, kita bisa tahu bagaimana cara mencegahnya yang dimulai dari diri kita. Harapannya nanti ketika kita mengetahui informasi baru ini, kita bisa lebih aware, lebih sadar ke diri sendiri, dan juga ikut kontribusi mencegah intoleransi di kampus. Oke, sebelumnya di webinar kali ini kita akan membahas sedikit tentang kasus intoleransi yang di kampus, itu yang pernah terjadi itu bentuknya seperti apa. Kemudian bentuk-bentuk lain yang bisa terjadi di kampus itu seperti apa, supaya kita aware kalau, oh ternyata intoleransi itu bentuknya itu lebih dari satu macam ini, yang misalnya kita cuma tahu nih satu hal nih, oh ternyata ada loh bentuk-bentuk lain yang harus kita waspadai seperti itu. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah pencegahannya. Oke, tanpa berlama-lama. Nah, ini nih kasus yang saya dengar. Jadi ini kebetulan bukan saya ya yang menemukan kasus ini. Jadi saya punya seorang kenalan yang prodi dan universitasnya tidak perlu disebutkan, tapi ini terjadi di kampus. Nah, kenalan saya ini waktu itu kebetulan kejadiannya di tahun ini ya. Dia sedang duduk bersama teman-temannya di suatu tempat di dalam kampus. Kemudian ada sekelompok teman-teman mahasiswa yang sepertinya berasal dari Indonesia bagian timur, sedang lewat. Nah, teman saya ini adalah pelaku dari intoleransi tersebut, dan dia bilang ke teman-teman mahasiswa yang lewat tadi, mohon maaf ya sebelumnya, "Woi, monyet-monyetku, mau kemana lu?" Kayak gitu. Dan teman saya ini langsung shock berat, kaget, sampai nggak bisa berkata-kata, karena dia tidak menyangka ya kalau temennya itu bakal ngomong sesuatu yang kayak gitu dan di depan umum seperti itu. Dan sayangnya waktu itu dia saking kagetnya itu sampai nggak bisa negur gitu. Untung ada temennya lain yang negur kayak, kamu nggak boleh gitu, itu rasis tahu gitu. Tapi si pelaku ini nggak merasa guys, dia kayak, apa sih udah biasa tahu aku sama orang-orang kayak gitu, kayak mereka lo disuruh-suruh aja lo juga mau. Nah, kayak gitu. Itu terjadi di lingkungan kampus yang notabene adalah lingkungan pendidikan dan isinya tuh mahasiswa gitu. Siswa-siswa yang paling tinggi levelnya dari siswa-siswa lain yang SMP, SMA, SD gitu. Dan ternyata masih ada orang yang berpikiran seperti itu dan bahkan berani berbuat intoleransi. Nah, kita lanjutkan ke bentuknya. Nah, ini sesuai yang tadi saya beri contoh ya, rasisme. Rasisme ini perilaku atau tindakan yang membeda-bedakan orang karena warna kulit atau asal-usulnya, atau karena beda ras, beda suku. Kemudian gara-gara mereka atau orang-orang tersebut punya perbedaan itu tadi, kita memperlakukan mereka itu berbeda. Nah, itu tidak diperbolehkan, itu dinamakan rasisme ya teman-teman. Kemudian ada lagi yang seksisme. Nah, seksisme ini adalah prasangka atau diskriminasi berdasarkan gender. Misalkan nih, ada anak perempuan di kelas teman-teman yang pengen jadi ketua kelas, tapi teman-teman nggak memperbolehkan. Kayak, nggak mau, kamu kan perempuan, harusnya ketua kelas itu laki-laki. Nah, ini yang perlu ditandai ya teman-teman. Ini bisa jadi adalah salah satu tanda-tanda dari seksisme bahwa, kamu perempuan, kamu tidak bisa memimpin. Nah, ini nih yang harus dihati-hati. Ini termasuk salah satu bentuk intoleransi juga, diskriminasi gender. Kemudian ya
Di bawah itu ada yang lebih umum ya, diskriminasi. Jadi tindakan menyudutkan orang atau golongan tertentu karena mungkin mereka itu minoritas seperti itu. Jadi misalkan ada suatu kelompok di kelas teman-teman yang mungkin berasal dari daerah lain, yang mereka mungkin cuma berdua gitu ya. Lalu kalian ada kelompok yang menyudutkan dua orang ini, nah itu masuk dalam diskriminasi. Kemudian yang terakhir adalah yang sangat sering terjadi di Indonesia, apalagi yang kayaknya lumayan marak ya akhir-akhir ini itu adalah perundungan. Biasanya orang-orang mengenalnya sebagai bullying juga. Bullying ini ada yang bentuknya fisik, ada yang non-fisik. Non-fisik ini ada yang bentuknya verbal, lewat kata-kata, itu juga sudah termasuk tindakan intoleransi ya teman-teman. Ada juga yang mengabaikan karena oh mungkin dia dari daerah A yang aku nggak suka daerah A, jadi aku mengabaikan dia. Nah itu sudah termasuk salah satu bentuk intoleransi. Harus diwaspadai ya teman-teman supaya tidak menghindarkan diri sendiri dari tidak sengaja melakukan intoleransi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke inti dari sharing-sharing ini adalah pencegahan. Nah, di sini saya cuma menuliskan 3, tapi yang pastinya ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa. Yang pertama yang saya tulis adalah pahami perbedaan. Kita kan hidup di Indonesia, sedangkan Indonesia itu banyak sekali keberagaman, bukan hanya budaya, tapi juga agama, suku, ras, dan masih banyak lagi. Terkadang memang manusia itu memandang perbedaan itu kayak sebagai ancaman. Kayak mungkin mereka merasa bahwa, aduh kayaknya kalau misalkan keyakinan kamu sama keyakinan aku itu nggak sama deh. Dan kayaknya kita, apa ya, nggak bisa hidup berdampingan gitu karena kita pahamnya berbeda. Padahal bukan seperti itu. Jadi perbedaan itu tidak harus menimbulkan konflik ya, tergantung dari cara pandang kita terhadap perbedaan itu sendiri. Jadi kita itu harus yakin terhadap keyakinan, terhadap pandangan, terhadap budaya kita sendiri, agar kita itu tidak mudah terancam oleh keyakinan atau pandangan atau budaya orang lain. Jadi kalau misalkan kita percaya, misal ya, saya sebagai orang Jawa, misalkan itu percaya bahwa bakso Malang ya, bahwa bakso Malang itu adalah makanan yang paling enak seperti itu. Kemudian ada teman saya yang lain, misal dari Lamongan misal, dan dia percaya bahwa soto Lamongan adalah makanan paling enak di Indonesia. Nah, saya tidak perlu terancam dengan teman saya tadi yang beranggapan bahwa, kok menurut dia makanan soto itu lebih enak sih, kan harusnya bakso. Saya tidak perlu merasa terancam karena itu perbedaan pandangan saja dan saya harus menghormati perbedaan itu tadi gitu. Jadi soto dan bakso sama-sama enak, seperti itu. Jadi beda selera aja per individu. Jadi jangan ada sedikit perbedaan tapi kayak, ih kok nggak sama aku, jadi kayak teman-teman menghindar atau apa gitu. Jangan ya, tetaplah teguh pada keunikan diri masing-masing, tapi juga jangan egosentrisme. Egosentrisme itu merasa bahwa, oh budayaku, agamaku, sukuku, atau apapun itu adalah yang terbaik. Nah itu juga jangan. Jadi tetap memahami perbedaan, tapi tidak boleh egosentrisme, seperti itu. Kemudian yang kedua, berani bertanya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, sebenarnya apa hubungannya berani bertanya dengan mencegah intoleransi di dalam kampus? Nah, sebenarnya begini, ketika teman-teman menjumpai ada teman atau mungkin dosen ya, atau siapapun lah di kampus yang memiliki perbedaan pemahaman atau perbedaan pola pikir dengan kita. Itu kalau misalkan ada hal yang dari mereka yang membuat kalian itu kurang nyaman, misal kok kok dia melakukan hal ini ya, gara-gara dia itu berasal dari suku ini gitu. Misalkan ada sebuah adat istiadat gitu ya. Kenapa dia melakukan ini di suku ini ya? Nah, jangan berasumsi atau berprasangka buruk. Itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Jadi misalkan kalian tidak tahu soal suatu kebiasaan yang berasal dari mungkin agama atau mungkin dari adat istiadat di daerah asal mereka, itu tanyakan, beranilah bertanya. Misal,
kamu kenapa setiap masuk kelas kok misal ya, mengucapkan salam dulu pakai bahasa daerahmu. Oh, ternyata itu budaya dia di sana gitu. Jadi kalian tidak perlu walaupun kalian merasa terganggu mungkin ya, ih kenapa anak ini tiap masuk kelas tuh kayak teriak-teriak bahasa yang aku nggak kenal gitu. Itu bisa dikomunikasikan. Bertanyalah sebenarnya apa makna dari salam itu tadi, misalkan seperti itu. Beranilah bertanya, jangan sibuk berasumsi atau berprasangka, ih anak itu misalnya tiba-tiba waktu jam 12 padahal kelasnya masih berlangsung, tapi dia malah izin keluar. Oh, ternyata dia itu mau sholat, dan dia udah izin dosennya. Jadi kalian tidak perlu berpikir bahwa, oh, dia keluar kelas mengganggu jalannya perkuliahan aja gitu. Tanyakan pada dia, kenapa kamu tadi apa namanya harus keluar kelas di tengah UTS misalkan seperti itu. Oh, ternyata dia mau beribadah seperti itu. Berlaku juga buat agama dan adat istiadat yang lain. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah terus belajar. Masih ada hubungannya dengan nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi kenapa belajar itu bisa berpengaruh ke pencegahan intoleransi? Karena orang yang memiliki ilmu yang lebih banyak itu biasanya cenderung rendah hati. Dan dari kerendahan hati itu dia bisa tidak merasa superior dari siapapun itu. Karena dia pasti paham bahwa orang yang belajar itu biasanya pemahamannya gini, banyak hal di dunia ini yang kita itu nggak paham, nggak ngerti dan nggak tahu. Jadi janganlah bersikap seolah-olah, oh aku yang paling superior, aku yang paling top, aku yang paling pinter misal. Daerahku adalah daerah yang paling kaya seluruh Indonesia. Jadi kayak aku akan bersikap seolah-olah aku orang paling kaya di kampus misalkan seperti itu. Jangan seperti itu. Teruslah belajar. Belajar, belajar, belajar. Dan belajarnya itu juga harus diawasi ya. Jangan belajar mengenai sesuatu yang buruk. Jadi belajarlah mengenai sesuatu yang baik. Dan misalkan kalian teman-teman mahasiswa kan pasti ada kelas ya. Kemudian di kelas itu kemungkinan besarnya tidak semuanya itu berasal dari daerah yang sama. Kemudian ketika dosen meminta teman-teman mahasiswa untuk membuat kelompok nih, tapi harus heterogen. Jadi anggota kelompoknya itu berasal dari banyak daerah, berasal dari kota yang berbeda-beda seperti itu. Dan kalau bisa ya pemahamannya, agamanya misal itu yang berbeda supaya berbaur dan bisa saling bertukar pikiran seperti itu. Nah, jangan merasa kayak aduh repotin banget sih kalau kelompoknya heterogen, enakan sama-sama anak Maluku lebih nyambung, enakan sama-sama anak Malang lebih nyambung. Sebenarnya bukan seperti itu. Kenapa kita lebih nyambung ke teman-teman yang satu daerah? Ya karena memang kita berkumpulnya sama teman-teman yang satu daerah terus. Kalau misalkan kita mau melebur istilahnya ya, melebur, bergabung dan mencoba untuk ngobrol dengan teman-teman yang dari daerah lain, kita pasti bisa menemukan, oh keren loh mereka ternyata kayak gini di daerahnya gitu. Bisa, oh keren loh mereka ternyata dibesarkan seperti ini di daerahnya sehingga punya pemikiran seperti ini. Nah ini bisa nih kita manfaatkan untuk bekerja sama dalam kelompok supaya kelompok di kelas tersebut bisa lebih baik seperti itu. Kemudian untuk pencegahan yang terakhir ini lebih ke kalau misalkan teman-teman mahasiswa melihat adanya tindak intoleransi. Dan tadi saya sudah sempat menyebutkan contoh-contohnya ya. Misalkan teman-teman mahasiswa melihat intoleransi, speak up, suarakan suara kalian seperti itu. Janganlah diam. Sekalipun kalian mungkin cuma satu orang, tapi kalau semua orang berpikir bahwa, oh kan suaraku cuma satu, aku kalau misalkan mau menghentikan atau mau menegur, tapi kan aku cuma sendirian, ya suaraku nggak terdengar dong. Nah kalau misalkan semua orang berpikir seperti itu, pada akhirnya tidak akan ada yang menegur, tidak akan ada yang menghentikan tindakan intoleransi tersebut, dan ya bakal terus terjadi kalau misalkan semua orang berpikir bahwa, oh aku cuma satu orang, suaraku tidak akan didengar. Jangan seperti itu. Beranilah untuk speak up, beranilah untuk bersuara.
Karena jika kalian benar, sebenarnya kalian tidak perlu takut. Karena biasanya yang jadi orang yang pertama menegur itu akan apa istilahnya itu kayak memercikkan keinginan-keinginan di teman-teman mahasiswa yang lain yang mungkin juga menyaksikan untuk ikut membantu membela atau ikut membantu menegur seperti itu. Dan jika kebetulan korban atau pelaku dari tindak intoleransi di kampus ini adalah orang yang kalian tahu atau yang kita kenal seperti itu ya, itu cobalah untuk dekati. Karena ya teman-teman tahu sendiri, zaman sekarang itu banyak sekali kasus teman-teman yang menyakiti diri sendiri karena terbuli seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat ada korban atau pelaku juga bisa sebenarnya melihat ada pelaku atau korban perundungan, itu silahkan didekati dan suarakan suara kalian bahwa kalian itu tidak mendukung tindakan apapun itu yang mereka alami dan juga bahwa kalian siap gitu membantu. Sebenarnya membantu orang yang dirundung itu tidak perlu kayak harus apa istilahnya itu ya effort yang besar gitu. Kalian cukup ada untuk dia itu sudah sangat membantu. Seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian ini adalah quote terakhir dari saya. Jadi perbedaan suku, agama, ras, dan budaya itu bukanlah ajang kompetisi. Sama seperti yang sudah saya contohkan tadi soal soto dan bakso ya. Jadi perbedaan itu bukan kompetisi, jadi semuanya itu bagus, semua itu indah, semua itu baik, seperti itu ya. Tidak ada yang, oh ini lebih baik dari ini lebih baik dari ini yang paling top, ini yang di bawahnya, gitu tidak. Jadi kita harus belajar mengubah pola pikir kita untuk memandang perbedaan itu adalah sebagai sebuah anugerah. Bukan untuk ajang kompetisi aku menang, kamu kalah, seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Untuk sesi penyampaian informasi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Safa yang sudah berkenan menjadi pemateri di webinar pagi ini. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Peserta boleh raise hand, angkat tangan atau mengetik pertanyaan pada kolom chat Meet. Silakan yang ingin bertanya, saya izinkan 2 penanya. Tidak ada yang bertanya? Boleh raise hand atau ngetik pada kolom chat Meet. Ya, Kak Elsa Erlian. Boleh dibuka kameranya, Kak. Oke, tunggu ya. Iya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, saya mau bertanya, kenapa masih ada tindakan bullying di, contohnya di lingkungan kampus, padahal kita sudah belajar dari kita SD, TK, atau apa sampai kita sudah melewati TK, SD, SMP, sampai SMA. Nah, ketika di jenjang perkuliahan, kenapa masih ada pembulian? Padahal kita sudah belajar bahwa Indonesia ini kaya dengan perbedaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Elsa. Saya ulangi lagi pertanyaan dari Kak Elsa, kenapa masih ada tindakan bullying di kampus
Padahal kita di SMP, di SD, di SMP maupun di SMA kita sudah diajarkan mengenai kasus pembulian tersebut. Mengajarkan tentang perbedaan keberagaman di masyarakat itu seperti apa. Boleh pertanyaan selanjutnya? Yang kedua, kolom chat. Baik, dari Kak Kevin MHDF. Pertanyaan saya ulangi lagi ya Kak. Berdasarkan penyampaian materi sebelumnya, penjagaan toleransi memang dimulai dari diri sendiri. Namun apa yang seharusnya dilakukan kampus untuk mengatasi hal ini? Baik, terima kasih Kak Kevin. Semua jawaban akan dijawab oleh pemateri kita, Kak Safa. Silakan Kak Safa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebentar ya. Oke, mohon maaf atas interupsinya. Terima kasih pertanyaannya tadi yang pertama dari Kak Elsa ya. Kenapa masih ada tindakan bullying di kampus padahal kita sudah belajar loh dulu di SD, SMP, dan SMA bahwa tindakan bullying itu adalah suatu tindakan yang dilarang, sangat dilarang seperti itu di lingkungan kampus. Padahal apa ya? Padahal kita sebagai mahasiswa ya, mungkin kayak sudah belajar banyak, tapi ternyata masih ada aja bullying di kampus. Nah, menurut kami itu begini. Bullying itu ikatan apa ya? Faktornya itu sangat erat dengan pribadi. Sama kayak tema webinar kami ya, start from me, dimulai dari saya. Bullying itu akar masalahnya juga dari diri sendiri. Memang kita secara kolektif sudah belajar dulu waktu SD, SMP, SMA untuk tidak melakukan bullying. Tapi untuk apakah pelajaran tersebut masuk ke dalam pemikiran seorang individu dan kemudian apakah seorang individu tersebut paham dan bisa menerapkan, itu tergantung sekali dengan kondisi individu itu sendiri ya. Bisa latar belakangnya bullying itu misal ya, mohon maaf sebelumnya, karena mungkin ada kalau kita bilang itu keadaan di keluarga yang kurang menyenangkan atau keadaan di keluarga yang membuat pelaku itu merasa bahwa bullying itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang boleh dilakukan seperti itu. Karena sekalipun kami bilang bahwa pencegahan itu start from me ya, tapi memang peran pendidik di rumah, di tempat kita tinggal, di tempat kita pulang setelah kita selesai kelas, itu juga sangat berperan penting dalam membentuk karakter seorang individu. Jadi kalau misalkan pendidiknya itu ya, kalau bahasa Inggrisnya itu caretaker ya, orang yang merawat kita di rumah itu memberikan contoh yang kurang baik atau kita mengalami perundungan juga nih di rumah, kemungkinan besarnya adalah akan terjadi bullying seperti itu. Nah, untuk mengatasi kasus seperti ini bagaimana dong? Kan ini personal banget ya sifatnya, bullying karena mungkin masalah pribadi di rumah seperti itu. Ya, caranya adalah seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dengan mendekati, dengan didekati. Memang kalau misalkan dia belum sadar bahwa dia itu adalah seorang pelaku bullying, dia perlu didekati agar untuk diberitahu secara perlahan ya, bahwa jangan melakukan hal ini itu termasuk bullying. Mungkin nanti dia kalau misalkan berhasil didekati bakal open up bahwa oh soalnya loh aku di rumah tuh kayak gini, aku dulu pernah kayak gini, aku soalnya tuh orangnya nggak bisa kalau kayak gini. Nah seperti itu baru kita bisa memberikan pertolongan yang lebih lanjut, mungkin mau diajak ke
ke konsultasi ke BK, biasanya setiap instansi itu ada seperti itu. Mungkin ada feedback dari Kak Elsa? Oke, terima kasih Kak Salva, sangat jelas. Oke, sama-sama. Kemudian pertanyaan kedua tadi ya dari Kak Kevin. Sebentar saya baca dulu di chat ya. Oke, berdasarkan penyampaian materi sebelumnya, pencegahan toleransi memang dimulai dari diri sendiri. Namun, apakah yang seharusnya dilakukan kampus untuk mengatasi hal ini? Nah, ini menarik nih. Mungkin masih ada hubungannya juga sama pertanyaannya Kak Elsa ya. Jadi, memang untuk mengatasi tindakan intoleransi, mencegah intoleransi di kampus itu dimulai dari diri sendiri. Nah, tapi kampus kontribusinya apa dong? Pasti teman-teman juga bertanya ya. Nah, menurut kami sudah sempat mendiskusikan soal ini ya, saya dan tim, bahwa menurut kami baiknya setiap kampus itu memiliki, kalau kita bilang itu mungkin ruangan ya, atau tempat lah, tempat untuk berkonsultasi, untuk mahasiswa yang merasa kesulitan tentang apapun itu yang pernah mereka alami di kampus. Jadi bukan hanya soal mungkin mereka kesulitan di kelas atau di di mata kuliah ada yang kesulitan dan mengganggu belajar mereka yang lain. Tidak hanya itu, tapi juga segala sesuatu yang pernah mereka alami di kampus seperti itu. Terutama mungkin yang kurang mengenakan ya. Mereka harusnya kampus itu mewadahi kalau misalkan kita bilang bahasa santainya itu mewadahi curhatan-curhatan para mahasiswa seperti itu. Baiknya kampus itu memiliki tempat bimbingan konseling seperti itu, ruangan BK lah, anggaplah seperti itu ya. Dan kalau bisa ruangan BK-nya itu memang benar-benar fungsional gitu, bukan hanya ada ruangan BK tapi tidak ada orang BK-nya nggak ada, terus susah dihubungi seperti itu. Kalau bisa kampus itu memberikan tempat yang demikian biar mahasiswanya itu lebih mudah untuk nyaman, belajar dengan nyaman gitu di kampus. Seperti itu. Apakah ada feedback dari Kak Kevin? Oke, terima kasih Kakak Kevin untuk pertanyaannya. Mungkin bisa kembali ke moderator. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kalau sudah dirasa cukup, saya tutup sesi diskusi ini dan saya serahkan kembali kepada Yana sebagai MC. Terima kasih dan selamat pagi semua peserta webinar. Baik, terima kasih kepada moderator dan pemateri yang telah memaparkan materinya. Jadi, kesimpulan dari materi pada pagi hari ini yaitu mencegah intoleransi di kampus bisa kita mulai dari meningkatkan kesadaran dalam diri sendiri. Langkah-langkah yang teman-teman mahasiswa bisa lakukan adalah dengan memahami perbedaan, berani bertanya, dan punya kemauan untuk terus belajar. Begitu juga ketika melihat tindakan intoleransi. Jangan diam saja, tetapi harus berupaya untuk menegur. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator, pembicara, dan peserta yang telah membuat acara ini menjadi sukses. Semangat kolaborasi dan semangat untuk menciptakan masyarakat yang harmonis telah tercermin dalam partisipasi Anda. Sebelum saya mengakhiri webinar ini, saya minta kepada Kakak Hadi untuk mengambil foto bersama. Saya minta kepada teman-teman untuk kameranya bisa diaktifkan semua. Ini cuma 1 menit kita screenshot. Ya. Halo teman-teman. Oke, Kak Di, silahkan. Oke, sepertinya sudah cukup. Terima kasih.
Sekarang saatnya saya mengakhiri webinar ini. Mari kita akhiri kegiatan webinar ini dengan penuh wawasan dan inspirasi yang telah kita dapatkan. Mari kita terus berdialog, bertindak, dan membangun dunia yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah bergabung dalam kegiatan webinar ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.